Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini saya Firnanda Akmal Subarkah, mahasiswa dari jurusan Magister Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada dengan NIM 19-448-700-PPA-PPA-05783. Di sini saya akan menjelaskan tentang random forest, yaitu pengertiannya dan juga implementasinya. Baik, langsung saja kita mulai. Apa itu random forest? Random forest adalah kumpulan prediktor pohon sehingga setiap pohon bergantung pada nilai-nilai vektor acak sampel yang independen. Nah, ini secara definisi, random forest adalah penggolongan ensemble yang terdiri dari banyak pohon keputusan dan menghasilkan kelas yang merupakan mode keluaran oleh masing-masing pohon. Istilah ini berasal dari random decision forest yang pertama kali diusulkan oleh tim Tin Kam Ho dari Bell Labs pada tahun 1995 atau 1995. Nah, metode ini menggabungkan ide Breiman-Begging dan pemilihan fitur secara acak. Nah, apa itu Begging? Begging adalah ensemble meta algoritma pembelajaran mesin yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas, mengurangi varian, dan akurasi. Nah, random forest sendiri adalah bagian dari decision tree, dan decision tree sendiri itu adalah kombinasi dari pembelajaran individual. Ini adalah salah satu metode pembelajaran paling populer yang biasa digunakan untuk eksplorasi data. Salah satu jenis decision tree disebut dengan chart, klasifikasi, dan pohon regresi. Chart ada yang secara greedy atau rakus, biner dari atas ke bawah, dan partisi rekursif yang membagi ruang fitur menjadi set wilayah persegi panjang secara terpisah. Wilayah atau region harus merupakan variabel respon yang murni, pure WRT. Dan model sederhana harus model sederhana sesuai di setiap suara mayoritas daerah untuk sebuah klasifikasi nilai konstan untuk regresi. Nah, decision ini contoh dari decision tree. Misalnya di sini kita memiliki mangkok yang berisi buah-buahan. Di sini bisa kita lihat ada 3 jenis buah, yaitu anggur, ini jeruk, dan juga apel. Nah, dari mangkok yang berisi buah-buahan ini, manakah yang memiliki diameter lebih dari sama dengan 3? Nah, maka yang
bernilai true adalah mangkok yang mangkok di bawahnya turunannya berisi buah jeruk dan juga apel. Sedangkan buah anggur karena diameternya kurang dari 3, maka dia masuk dalam mangkok yang false. Nah, dari mangkok yang berisi 2 jenis buah ini masih bisa diturunkan lagi, yaitu manakah warnanya yang berwarna orange. Nah, di sini ada karena apel berwarna merah dan jeruk sini berwarna orange, maka yang bernilai true adalah jeruk. Sedangkan apel karena berwarna merah maka bernilai false. Nah, sedangkan random forest sendiri dari decision tree yang tadi, maka ada digunakan lebih dari 1 decision tree. Sudah decision tree 3. Nah, decision tree 1 menghasilkan output misalnya apel. Decision tree 2 menghasilkan output ini mangga, dan decision tree 3 menghasilkan output apel. Maka untuk random forestnya yang itu dipilih mayoritas buah yang paling banyak dari hasil decision tree tersebut. Maka yang paling mayoritas karena outputnya apel ada 2 sedangkan mangga 1, maka yang menang vote di sini adalah apel. Finalizationnya adalah apel. Nah, itu sedikit perbedaannya. Nah, di sini decision tree melibatkan pemartisian greedy atau serakah dan juga rekursif. Nah, bisa kita lihat dari sampel dataset dengan 2 prediktor, itu dengan responnya itu ada good yang berwarna biru dan bad berwarna hijau. Lalu kita bisa lihat dalam plottingannya. Nah, di sini ada titik-titik yang berwarna biru, ini yang bernilai good responsnya, dan titik-titik yang berwarna hijau yang ini responsnya bernilai bad. Nah, lalu kita mulai memiliki data baru yang kita tidak ketahui responsnya ini apa, good atau bad. Nah, di sini yang kita cari apakah dia masuk good atau bad dengan menggunakan metode random forest. Nah, ini dalam greedy recursive partisinya bisa kita lihat jika sumbu X TI lebih besar sama dengan 5, maka bernilai true-nya adalah warna biru. Nah, jadi di sini ada yang warna biru sini. Jika ada warna hijau 1 di sini, nah ini masuk nanti ke dalam error. Kemudian untuk PE yang tidak sama dengan M1, M2, M3 di sini, maka dia berwarna biru. Jadi dalam sini harusnya berwarna biru. Yang tidak berarti ke atas ini ya, dari M4 sampai M9 sini yang berwarna biru. Lalu untuk TI lebih besar sama dengan 2, nah lebih besar sama dengan 2, jadi 2 ke sini, true-nya berwarna hijau. Nah, sini berwarna hijau dan false-nya berwarna biru. Nah, sini kan berwarna biru.
sesuai. Kemudian untuk algoritmanya sendiri, setiap pohon dibangun menggunakan algoritma sebagai berikut. Pertama, biarkan jumlah kasus pelatihan menjadi N dan jumlah variabel dalam classifier menjadi M. Nah, untuk kasus pelatihannya menjadi N, sedangkan untuk variabel dalam classifiernya menjadi M. Kedua, kita diberitahu jumlah M kecil, variabel input yang akan digunakan untuk menentukan keputusan pada simpul pohon atau pohon node pada pohon tersebut. M kecil ini harus jauh lebih kecil dari M besar. Ketiga, pilih set pelatihan untuk pohon ini dengan memilih N kali dengan penggantian dari semua N besar kasus pelatihan yang tersedia. Misalnya ambil sampel bootstrap. Lalu gunakan sisa kasus yang ada untuk memperkirakan kesalahan dari tree tersebut atau pohon tersebut dengan memprediksi kelasnya. Lalu tahap keempat, untuk setiap simpul pohon secara acak pilih variabel M yang menjadi dasar keputusan pada simpul itu atau node tersebut. Hitung pemisahan terbaik berdasarkan pada variabel M dalam set pelatihan atau training set. Lalu yang angka kelima yaitu setiap pohon sepenuhnya tumbuh dan tidak dipangkas, seperti yang dapat dilakukan dalam membangun classifier pohon normal. Nah, untuk memprediksi sampel baru, didorong pohonnya turun lebih dalam atau lebih ke bawah lagi. Kemudian ditugaskan label sampel pelatihan di simpul terminal yang berakhir di node tersebut, di atas node tersebut. Nah, ini adalah prosedur yang diulang semua pohon dalam ensemble. Dan suara rata-rata semua pohon dilaporkan sebagai prediksi yang random atau random forest ini. Nah, ini secara flow chartnya dimulai, lalu untuk beberapa tree atau pohon pilih data trainingnya, lalu lakukan stop kondisi jika ada berapa node. Kalau ya, maka kalkulasi prediksi errornya, lalu kembali lagi ke atas. Jika tidak, maka buat next split atau pohonnya diturunkan lagi semakin ke bawah dahannya atau leafnya. Lalu pilih variabel subset. Lalu untuk setiap variabel yang dipilih, sampel data 1, lalu urutkan variabelnya, lalu komputasi Gini
indeks untuk setiap split point, kembali ke atas hingga nanti dipilih split yang terbaik. Lalu ini adalah pertimbangan praktisnya, dipisahkan berdasarkan ukuran kemurnian, misal kesalahan kuadrat, regresi, indeks Gini, atau definance atau klasifikasi. Lalu bagaimana cara memilih N? Bangun pohon hingga kesalahan tidak lagi berkurang. Lalu bagaimana cara memilih M besar ya, sini tadi N besar, ini M besar. Cobalah untuk merekomendasikan default setengah dari mereka dan 2 dari mereka yang dipilih secara terbaik. Jadi datanya bisa kita bagi setengah, dan dari setengah itu kita pilih yang dari 2 tersebut kita pilih yang terbaik. Itu untuk memilih M. Nah, ini random forest classifier and example. Ini M fiturnya masih dalam satu training data. Lalu membuat bootstrap sample dari data trainingnya ada 3. Lalu setiap data ini, bagian ini kita membangun sebuah decision tree hingga mendapatkan leaf paling akhir atau paling bawah hanya bernilai 0, 1, true, false, atau misalnya di sini in track atau not in track. Pada ujung-ujungnya hanya berisi in track, not in track, in track, not in track, atau in track, seperti itu. Nah, dari setiap node pilih fitur split yang hanya M lebih kecil dari M besar fiturnya. Nah, pada setiap bagian kita buat semua decision tree-nya. Buat decision tree untuk setiap bootstrap sampel. Lalu dari decision tree yang sudah dibuat, lalu kita akan mengambil suara yang paling banyak, paling besar, atau contohnya tadi seperti yang apel. Nah, ini contoh yang seperti yang di awal, cuman ini biar lebih jelas akan disampaikan, yaitu contoh dari random forest classifier. Di sini pernyataan masalahnya untuk mengklasifikasi berbagai jenis buah dalam mangkuk berdasarkan fitur yang berbeda. Datasetnya yang dalam mangkuk ini terlihat cukup berantakan ya. Di sini ada anggur, apelnya ada lagi di sini, dan entropinya tinggi dalam kasus ini. Kita harus membingkai kondisi yang membagi data sedemikian rupa sehingga perolehan informasinya adalah yang tertinggi. Apa itu gain tadi? Gain adalah ukuran penurunan entropi setelah pemisahan. Nah, di sini bisa kita lihat training datasetnya, ada color, diameter, ini kolom-kolomnya, dan juga labelnya apel, lemon, atau grape, anggur gitu. Ini untuk datasetnya. Kemudian sekarang kita coba memilih kondisi yang memberi kita keuntungan tertinggi. Kita akan memisahkan data menggunakan suatu kondisi dan memeriksa keuntungan yang didapatkan.
kondisi yang memberi kita keuntungan tertinggi akan digunakan untuk melakukan split pertama. Asumsikan dari kondisi diameter nih, dari kondisi diameter akan memberikan kita gain yang maksimal. Kita coba untuk gunakan fiturnya itu diameter. Nah, maka ini yang diameter ini nilainya 3 ini kita pecah. Nah, dari mangkuk yang sudah ada atau di inisialisasi di awal, manakah buah yang dalam mangkuk tersebut yang diameternya lebih besar sama dengan 3. Nah, yang true di sini adalah apel dan juga lemon. Sedangkan yang false adalah anggur. Nah, pada mangkuk apel dan lemon ini, entropinya setelah pemisahan telah menurun secara signifikan. Jadi pasti karena sudah dibagi 2, pasti yang sini entropinya sudah tidak sama seperti yang di awal. Sedangkan yang mangkuk anggur ini, dia telah mencapai nilai entropi 0, seperti yang dilihat hanya ada satu jenis label yang tersisa, yaitu labelnya itu anggur atau grapes di sini. Jadi tidak diperlukan pemisahan lebih lanjut untuk simpul yang sudah hanya bersisa satu label di sini, yaitu grape atau anggur grapes. Sedangkan yang untuk mangkuk apel dan lemon, simpul ini masih membutuhkan split lagi atau diturunkan lagi ke bawah untuk mengurangi entropi lebih lanjut. Jadi pisahkan simpul kanan berdasarkan warna. Nah, di sini kita misalkan berdasarkan warna. Apakah yang dari buah yang ada di mangkuk ini, manakah yang berwarna kuning? Jika true, maka disimpan di mangkuk sini. Dan jika false, simpan di mangkuk yang sebelah kiri. Nah, hasilnya adalah buah yang berwarna kuning adalah lemon. Jadi kita simpan di mangkuk sebelah kanan, dan buah apel nilai false, maka kita simpan di mangkok sebelah kiri. Jadi entropi dalam kasus ini sekarang adalah 0. Bisa kita lihat sini mangkok lemon. Nah, sini mangkok lemon. Pada diksi lemon sudah dengan akurasi 100%. 100% karena tidak ada error atau buah apa yang masuk ke dalam mangkuk ini ya. Jadi di mangkuk ini cuma ada buah lemon, makanya dia memiliki akurasi 100%. Begitu juga untuk yang mangkuk apel, dia 100% karena isinya cuma dalam satu mangkok hanya buah apel, dan juga anggur di dalam mangkuk ini cuma berisi buah anggur, maka memiliki akurasi 100%. Nah, lalu dari hasil decision tree tadi kita masukkan ke dalam random forest. Nah, random forest sendiri itu adalah membuat banyak decision tree. Jadi di sini kalau tadi kita cuma membuat contoh satu decision tree, di sini kita membuat ada 3 tree. 3 tree. Nah, namun sini contohnya sedikit beda. Kalau tadi buahnya anggur, apel dan lemon, di sini anggur, apel dan juga jeruk. Cuman lemon diganti dengan jeruk, tapi ini tetap sama ya. Nah, ini kayak contoh yang tadi ya, diameternya 3, warnanya orange, makanya di sini mangkok terakhir ada jeruk. Nah, ini tree yang kedua, jika warnanya merah, maka yang masuk di mangkok sebelah kiri yang bernilai true itu apel dan juga anggur. Yang false adalah jeruk. Lalu yang memiliki bentuk bulat
true itu adalah anggur, sedangkan apel bernilai false, maka di mangkok selanjutnya sebelah kiri. Dan ini pada pohon ketiga yang memiliki diameter sama dengan 1, yang bernilai true adalah anggur, sedangkan yang bernilai false adalah apel dan juga orange atau jeruk. Lalu yang tumbuh di musim panas yang bernilai true adalah jeruk, sedangkan bernilai false adalah apel. Nah, di sini kita sudah punya 3 decision tree. Lalu kita memiliki data baru atau data testing. Sini contohnya ada satu buah yang tidak diketahui ini dia buah apa, namun dia memiliki spesifikasi yaitu diameternya 3, warnanya adalah orange, tumbuh saat panas musim panas dan bentuknya adalah circle. Nah, kita masukkan ke dalam 3 tree yang sudah kita miliki tadi. Bisa kita lihat, maka jika pada tree pertama diameternya 3, maka true masuk ke mangkok yang bernilai true, dan apakah warnanya orange ya bernilai true juga, maka dia masuk ke mangkok yang diasumsikan dia adalah jeruk atau orange. Untuk tree yang kedua, apakah dia berwarna merah? Oh, ternyata false ya. Di sini soalnya false karena dia berwarna orange, maka dia langsung diasumsikan di sini. Nah, sedangkan untuk tree yang ketiga, diameternya apakah 1 sama dengan 1, yaitu false karena diameternya adalah 3, maka dia masuk ke dalam false, mangkok yang false. Lalu tumbuh di musim panas, jawabannya iya, maka dia masuk dalam mangkok yang bernilai true. Di sini bisa diasumsikan dia adalah jeruk atau orange. Oke, lalu ini tadi contohnya salah ya. Di sini mestinya orange juga tadi, karena dia warnanya merah, enggak, dia langsung berakhir ke nilai yang false di sini. Maka karena mayoritas hasilnya adalah orange, sini juga tadi orange dan juga orange, maka buah yang kita tidak ketahui tadi itu masuk ke dalam label yang mana, bisa kita ambil kesimpulan kalau klasifikasikan bahwa buah tersebut adalah buah orange atau buah jeruk. Nah, ini contoh penjelasan sederhana dari random forest classifier. Lalu kenapa sih harus random forest? Emang apa keunggulannya? Apa kelemahannya? Nah, kita akan bahas nih. Nah, keuntungan dari random forest adalah ini adalah salah satu algoritma pembelajaran yang paling akurat yang tersedia untuk banyak set data. Ini menghasilkan klasifikasi yang sangat akurat atau memiliki keakuratan yang cukup tinggi. Ini berjalan efisien pada database besar, dapat menangani ribuan variabel input tanpa penghapusan variabel, memberikan perkiraan variabel apa yang penting dalam klasifikasi. Lalu random forest juga menghasilkan estimasi
internal yang tidak bias dari kesalahan atau error generalisasi saat proses pembangunan building hutan atau pohon-pohon saat berlangsung. Dan random forest juga memiliki metode yang efektif untuk memperkirakan data yang hilang dan menjaga akurasi ketika sebagian besar data hilang, atau dia memiliki kelebihan yaitu bisa mengatasi missing value. Nah, penggunaan banyak pohon mengurangi resiko overfitting. Lalu memiliki metode untuk menyeimbangkan kesalahan atau error dalam dataset populasi kelas yang tidak seimbang. Lalu hutan atau pohon-pohon yang dihasilkan dapat disimpan untuk digunakan di masa depan pada data lain. Kemudian prototipe dihitung yang memberikan informasi tentang hubungan antara variabel dan juga klasifikasi. Random forest menghitung perkiraan antara pasangan kasus yang dapat digunakan dalam pengelompokan, penempatan outlier atau dengan penskalaan yang memberikan tampilan data yang menarik. Lalu kemampuan di atas dapat diperluas ke data yang tidak berlabel yang mengarah ke unsupervised clustering, data views, dan outlier detection. Menawarkan metode eksperimental untuk mendeteksi interaksi variabel. Nah, ini adalah fitur dan juga kelebihan yang dimiliki oleh random forest. Lalu untuk kekurangannya, apa itu kekurangannya dari random forest ini? Bagus di klasifikasi, tapi tidak sebagus untuk regresi. Nah, random forest telah diamati cocok untuk beberapa dataset yang dengan noisy klasifikasi atau klasifikasi yang kurang bagus datanya, atau tugas dari regresi. Lalu untuk data termasuk variabel kategori dengan jumlah level yang berbeda, random forest dibiaskan dengan atribut dengan level yang banyak. Oleh karena itu, skor kepentingan variabel dari random forest tidak dapat diandalkan untuk jenis data tersebut. Lalu kita memiliki sedikit kendala atas apa yang dilakukan oleh model random forest, karena model random forest ini diibaratkan sebagai black box. Jadi kita sukar atau sulit untuk mengetahui dalaman kotak random forest tersebut, karena kebanyakan yang dilakukan adalah proses secara random, acak. Lalu dari penjelasan dalam slide ini, kesimpulan atau ringkasan yang bisa kita tarik adalah random forest itu cepat, maksudnya di sini random forest cepat untuk dibangun dan juga lebih cepat untuk menggunakan pada prediksi. Prosesnya cepat untuk prediksi. Lalu secara praktis tidak memerlukan variabel silang atau cross validation untuk pemilihan model secara signifikan yang mempercepat latihan 10 kali, 100 kali, bahkan lebih. Dapat diparalelkan sepenuhnya untuk bergerak lebih cepat lagi. Makanya di sini dia kesimpulannya cepat. Lalu pemilihan prediktor otomatis dari sejumlah besar kandidat, dilakukan secara otomatis dari sejumlah besar kandidat.
lalu perlawanan terhadap pelatihan berlebihan, resistant to overtraining, kemudian kemampuan untuk menangani data tanpa preprocessing, karena tadi dia memiliki keunggulan yaitu bisa mengatasi missing value pada data yang ada, maka di sini bisa digunakan untuk menghandle tersebut. Maka data tidak perlu untuk diubah kembali, ditransformasikan atau dimodifikasi. Tahan terhadap outlier, penanganan automatic handling, penanganan otomatis pada nilai yang hilang atau ini missing value tadi. Lalu identifikasi cluster bisa digunakan untuk menghasilkan atau menggenerate cluster berbasis pohon melalui sampel kedekatan. Source-nya nih. Nah, ini untuk penjelasan pengertian dari random forest. Kemudian untuk implementasinya, nah di sini saya menggunakan data yaitu Prima Indians Diabetes atau data untuk data diabetes. Kita memprediksi cara diagnosa apakah seorang pasien menderita diabetes atau tidak berdasarkan pengukuran diagnostik berdasarkan yang tertentu termasuk dalam dataset. Dataset ini berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Beberapa kendala ditempatkan pada pemilihan instance pada database yang lebih besar. Secara khusus, semua pasien dalam dataset ini adalah wanita yang setidaknya berusia 21 tahun ke atas dari data Prima Indian Diabetes ini. Nah, lalu ada 8 kolom dan 1 kolom lagi yaitu berisi dia nilai true atau false atau 0 atau 1 jika true, 0 jika false. Nah, ini kolom untuk mendukung dia bernilai true atau tidak. Ada kolom pregnancies, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, dan juga umurnya, age. Nah, saya lihat ini contoh atau sini data, ini adalah data setnya. Sini ada, jika bisa dipecah-pecah, sini ada 9 kolom. Yang bagian akhir ini adalah nilai 1, 0. Nah, ini dia bernilai dia positif diabetes atau tidak. Jika 1 dia mengidap diabetes, jika 0 dia tidak mengidap diabetes. Contohnya di sini 6 ini untuk tadi adalah pregnancy, lalu bagian kedua ini 148 adalah glukosa, lalu bagian ketiga adalah blood pressure, bagian keempat skin thickness, 5 ini skin thickness, lalu bagian ke-6 insulin ini jika udah positif biasanya udah parah menggunakan insulin. Ada kadar gula untuk mengatur kadar gula dalam tubuh. Lalu BMI pada yang BMI, lalu diabetes pedigree function, dan juga umur. Lalu dia bernilai 1 untuk mengidap diabetes, 0 untuk tidak mengidap. Nah, di sini saya menggunakan bahasanya Python. Ada menggunakan pandas, lalu
Sini saya menggunakan library sklearn dengan train to split. Importnya ada standard scalar, random forest classifier. Ini fungsi untuk classify random forestnya, lalu untuk metrik dan juga joblit. Nah, kemudian ini kita masukkan untuk memasukkan datasetnya kita yang kita miliki, yaitu prima Indians diabetes.csv. Lalu kita split dalam train and test split. Jadi datanya yang ada kita bagi dua menjadi data train dan juga data test. Data testnya di sini kita set 20%, jadi dari keseluruhan data 20%-nya untuk digunakan untuk data test, sedangkan 80%-nya digunakan untuk data training. Lalu fitur scaling, terus scaling untuk mengatur skalanya. Lalu training, ini untuk trainingnya, name stepnya kita simpan modelnya nanti dalam diabetes model.pkl. Lalu testing, ini kemudian untuk mengecek akurasinya. Nah, bisa kita lihat model yang ini tadi sudah saya run ya, jadi bisa kita lihat model yang dibangun ini dari dataset Prima Indians Diabetes itu akurasinya mencapai 81,169%. Nah, ini untuk data akurasinya dari data tesnya. Kemudian untuk kita coba untuk masukkan data baru seperti tadi, buah tadi kita ingin tahu dia ini masuk ke dalam kelompok buah yang mana, buah apel, anggur atau jeruk tadi. Nah, di sini kita ingin tahu dari sebuah data baru ini kita ingin tahu dia ini mengidap diabetes atau tidak. Jadi coba kita masukin ini datanya sekian ini, lalu kita run, maka dia menghasilkan output 0, yang berarti dia tidak mengidap diabetes. Coba kita ini komen, lalu ada data yang di bawahnya yang berbeda, cukup berbeda di sini. Kita coba run lagi, maka dihasilkan dia bernilai 1 atau positif atau didiagnosa diabetes dari hasil data set Prima Indians Diabetes tadi. Nah, di sini saya menggunakan secara sketchnya. Kita lakukan dulu ada fungsi splitting data, fungsi subsample, lalu untuk menghitung gini indeksnya, lalu splitting datasetnya. Ini untuk dataset, lalu ngambil splitnya, fungsi mengambil splitnya, lalu fungsi menuju ke terminal atau generate node yang paling terakhir, apakah masih bisa di split atau tidak. Lalu fungsi split sendiri, lalu ada fungsi membangun tree-nya, build tree, lalu fungsi untuk melakukan prediksi. Ini untuk prediksi ya, melakukan bagging, dan juga fungsi random forest. Lalu ada fungsi menghitung akurasi, yaitu dengan fungsi checking di sini, dan fungsi evaluasi. Nah, yang akan kita run di sini coba adalah dengan run fungsi evaluasi. Karena di sini sudah berisi memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita buat di atasnya.
Nah, di sini kita load dulu, kita masukkan dulu datanya, yaitu Prima Indians Diabetes.csv. Lalu dibaca datanya, ada ke bawahnya tabnya ada 768 baris ke bawah. Juga kita print seperti ini, banyak sekali. Lalu per parameternya dengan dibaginya, datanya dibagi berapa, nah, kita set dibagi 2. Lalu maksimal dalaman tree-nya kita set 30, minimal size dari tree-nya 1, lalu simple size-nya 1,0, lalu fiturnya akar dari panjang dari dataset ini kurang 1, lalu kita print fiturnya. Lalu untuk no tree, nilai dari tree yang diinginkan, misalnya 100. Lalu kita melakukan evaluasi dengan masukkan data-data ini. Terus variabel-variabelnya kita masukkan dalam parameter fungsi evaluasi. Kita dapatkan tree-nya fiturnya ini 2, lalu tree-nya 100, karena 100 yang diinginkan. Lalu skornya yang didapat adalah 63,02 dan juga 67,1875 dengan akurasi 65,104%. Akurasinya di sini cukup kecil, lebih kecil dibanding akurasi yang didapat dengan menggunakan library dari scikit-learn. Nah, di sini akurasinya mencapai 81,169%. Nah, ini untuk sumber-sumbernya dari atau dari PDF file PDF dokumen yang di materi yang di-share oleh Pak Wayono. Lalu saya juga mengambil dari sumber ini, ada ya dari YouTube, dan juga ada sumber lain yang udah dimasukin, nanti akan dimasukin untuk dilengkapi. Oke, mungkin untuk file presentasinya dan juga file dataset yang untuk implementasi, dan juga file Python, kode Python tadi untuk implementasinya akan saya masukkan pada Google Drive yang nanti linknya bisa dilihat di bagian deskripsi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.